Shalom Bapak Ibu sekalian, senang bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu sekalian walaupun kita beribadah secara online di rumah masing-masing. Bapak Ibu sekalian, kita tetap semangat, kita tetap bersukacita karena kita tahu bahwa kemurahan Allah, kasih sayang, kemurahan Tuhan tetap melimpah bagi anak-anak yang dikasihinya. Bapak Ibu sekalian, kita sampai hari ini pun kita juga belum tahu kapan kita boleh berjumpa kembali, kita boleh bersama-sama kembali dalam ibadah di rumah Tuhan. Tetapi ibadah yang kita lakukan hari-hari ini hampir 3 bulan ini tanpa mengurangi sukacita dan damai sejahtera yang Tuhan berikan. Mari Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan, yaitu tentang kemurahan Allah atau kasih Allah yang ada dalam sepanjang hidup kita. Dan kemurahan Allah dan kasih Allah ini merupakan satu bagian yang pasti. Kita hidup hari-hari ini mengalami ketidakpastian, membuat hati kita kadang-kadang cemas, gelisah. Tetapi kita percaya, kita mengharapkan sesuatu yang pasti, yaitu firman-Nya. Firman-Nya adalah sesuatu yang jaminan kita, kepastian. Salah satunya adalah kemurahan Allah dan kasih sayang kesetiaan Allah yang pasti, yang terus memelihara kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, dalam Titus pasal yang ke-3, ayat yang ke-4, mari kita baca. Dikatakan di dalam firman Tuhan, tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kita berhenti sampai di sini. Bapak Ibu sekalian, Paulus menuliskan surat kepada Titus, dikatakan nyatalah kemurahan Allah, yaitu kemurahan Allah yang merupakan kasih sayang anugerah Tuhan yang karena rahmat-Nya, karena kasih sayang-Nya, rahmat-Nya, pengampunannya diberikan kepada kita sejak kita lahir kembali, dan itu terus dikerjakan dalam hidup kita oleh kuasa Roh Kudus. Beberapa waktu yang lalu kita sudah memperingati hari Pentakosta, di mana turunnya pencurahan Roh Kudus, di mana membawa suatu perubahan yang luar biasa pada murid-muridnya. Bagaimana murid-murid Yesus pada waktu mengalami suatu ketakutan, kegelisahan, kekecewaan, ketidakpastian akan masa depannya, tetapi penolong yang dari surga diberikan, yaitu Roh Kudus dicurahkan, mengubah suatu kehidupan yang baru dalam kehidupan murid-muridnya, yang penakut menjadi pemberani, yang dulunya memiliki ketidakpastian akan masa depannya, dia memiliki suatu kepastian, jaminan kekal, kemana dia harus berakhir pada akhir hidupnya dalam kekekalan. Dan semuanya ini dikerjakan oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang sama yang dicurahkan, yang dimiliki oleh murid-murid juga dicurahkan dalam hidup kita, Bapak Ibu sekalian. Dan kita percaya karena kasih kemurahan Allah yang nyata dalam hidup kita, yang sudah dikerjakan karena rahmat-Nya, kita dilahirkan kembali, kita memanggil ya Aba, ya Bapa, dan Roh Kudus terus bekerja dalam hidup kita. Nah, ini merupakan suatu kebaikan Tuhan, dan ini merupakan suatu kemurahan Allah yang tidak dapat, Bapak Ibu sekalian, digantikan dengan apapun yang ada dalam dunia ini. Dunia ini kadang-kadang mengecewakan, dunia ini kadang-kadang membuat kita takut. Mari kita lanjutkan ayat yang ke-6 dan ke-7. Dikatakan firman Tuhan demikian, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat. Jadi kemurahan Allah itu sudah dilimpahkan, diberikan bukan hanya sedikit tetapi berlimpah-limpah. Ayat ke-7 dikatakan, supaya kita sebagai anak-anak Allah, sebagai orang yang dibenarkan
dan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita oleh kasih karunia-Nya, dikatakan apa? Berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Nah, menerima suatu hidup yang kekal ini merupakan suatu kepastian yang luar biasa, Bapak Ibu. Jadi kita bersyukur bahwa segala sesuatunya sudah dilimpahkan dalam hidup kita. Mari kita lihat lagi apa yang dikatakan oleh Paulus dalam 2 Korintus 1 ayat yang ketiga. Dikatakan, terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Dikatakan Bapa yang penuh belas kasihan. Jadi Bapa itu memiliki suatu belas kasihan yang luar biasa, Bapak Ibu, kepada kita anak-anak yang dikasihinya. Bahkan karena belas kasihannya ini, bagaimana dia menyelamatkan kita. Dia mengutus anaknya yang tunggal, mengorbankan anak yang tunggal. Dasarnya karena belas kasihan, kemurahan Allah yang begitu melimpah, rahmat-Nya yang begitu melimpah diberikan kepada kita. Dan dikatakan Allah adalah sumber segala penghiburan, ya, penuh belas kasihan dan Allah adalah sumber penghiburan. Nah, Bapak Ibu sekalian, di tengah kondisi yang buruk, ya, yang menimpa kita hari-hari ini, yang membuat kita kadang-kadang ya kita mengalami sesuatu kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran, apapun namanya, yang membuat hati kita kecut, hati kita tawar. Tetapi percayalah bahwa kasih Allah, belas kasihan Tuhan begitu melimpah, sudah dinyatakan, dan Roh Kudus sudah bekerja secara luar biasa dalam hidup kita, memberi semangat yang baru, memberikan suatu pengharapan yang nyata dalam hidup kita, dan dikatakan Dia adalah penghiburan bagi kita. Ya, sekarang mari kita lihat. Walaupun kita sudah menerima kasih sayang kemurahan Allah yang begitu melimpah dalam hidup kita, tetapi realitanya kita hidup, ya, dalam dunia nyata. Realita yang kita hadapi hari-hari ini adalah dikatakan, ya, intimidasi yang mengubah dunia. Apa itu? Kita menghadapi yang namanya COVID-19. Ini merupakan suatu intimidasi, ya, yang mengubah dunia. Segala sesuatu yang datang tanpa dipersiapkan itu membuat suatu big boom, dikatakan. Merubah sesuatu secara frontal. Kita tidak mempersiapkan. Kita tidak tahu kapan datangnya. Tiba-tiba COVID-19 ini melanda seluruh dunia, bukan hanya Indonesia, bukan Surabaya, tetapi seluruh dunia. Sehingga mengubah segala sesuatunya dalam 3 bulan terakhir ini. Ini merupakan suatu intimidasi dunia. Ya, ada 4 mega shift. Ya, bagaimana suatu perubahan besar-besaran terjadi di dalam dunia ini. Ya, dikatakan yang pertama, ya, stay at home. Ini merupakan lifestyle baru bagi hidup kita. Ini perubahan yang dahsyat. Kemudian kita memperhatikan bottom of pyramid. Ya, jadi kita tidak memperhatikan suatu prestis lagi, kekayaan kita, tetapi kita memperhatikan apa? Kesehatan kita yang merupakan dasar daripada ya piramid Maslow ini. Ya, jadi kita memperhatikan kesehatan kita memperhatikan makanan kita. Ya, sekarang apa artinya uang banyak, ya, tapi tidak bisa kita nikmati. Kita punya waktu tapi tidak bisa terbang dan sebagainya. Perubahan yang ketiga, yaitu go virtual, ya. Jadi semua sudah mulai melakukan suatu yang bersifat online. Yang keempat, perubahan yang begitu dahsyat, empathic society, yaitu merupakan suatu dikatakan perhatian, belas kasihan antar sesama yang begitu meningkat yang sebelumnya tidak ada, ya. Nah, sekarang kita menghadapi situasi yang demikian. Nah, kita banyak sekali 3 bulan terakhir ini kita mendapat suatu istilah-istilah baru, Bapak Ibu. Ya, social distancing, kemudian work ya from home, ya, kemudian ya apapun. Kadang-kadang kita webinar, ya, kita meeting by online Zoom. Wah, kita mendapat istilah-istilah baru dan gaya hidup yang baru. Nah, hari ini, minggu-minggu ini, seluruh dunia sudah mensosialisasikan melalui apa? New normal, ya,
hidup baru, termasuk yang ada di Indonesia. Ya, jadi kita biasakan yang tidak biasa. Ya, kita tidak biasa pakai masker, Bapak Ibu. Sekarang kita biasa pakai masker. Tidak biasa kita cuci tangan, hand sanitizer. Ya, sekarang membiasakan mau tidak mau. Biasanya kita ketemu orang berjabat tangan, cipika-cipiki. Sekarang tidak bisa, kita membiasakan. Ya, apalagi ya kita belanja, ya tidak bisa duduk langsung makan enak. Tidak bisa, kita harus bawa pulang rumah. Sampai rumah pun disemprot, nah macam-macam. Ini bukan suatu pola hidup baru yang tidak biasa, tapi kita harus membiasakan diri. Ya, seperti new normal Indonesia, seperti yang kita lihat di layar ini. Yang pertama apa? Merubah 4 perubahan besar seperti tadi di atas secara global. Ya, di Indonesia solidaritas sosial, ya itu merubah gaya hidup kita secara sosial, media digital, kemudian stay at home, ya dasar piramid, ya bagaimana kita hidup tidak memperhatikan prestis lagi, tetapi kita benar-benar memperhatikan kesehatan kita, makanan kita kembali pada dasar. Nah, kemudian kita lihat lagi ada perubahan-perubahan. Nah, ini yang saya dapatkan, ya inilah hidup baru, new normal itu, ya di seluruh dunia. Bahkan kalau saudara lihat, ya bagaimana negara-negara maju pun ya mengalami atau beradaptasi dengan gaya hidup baru ini. Saudara mungkin tidak biasa, tetapi mau tidak mau saudara harus membiasakan karena memang kondisinya begini, realitanya. Ya, walaupun kita menerima kemurahan Allah yang begitu luar biasa dilimpahkan dalam hidup kita, dan Bapa dengan belas kasihannya memelihara kita, tetapi realita yang kita hadapi, dunia yang kita hadapi hari ini, merubah segala pola hidup kita yang bertahun-tahun sudah kita lewati. Dalam 3 bulan terakhir ini, kita mengalami suatu hidup yang baru dan kita mulai beradaptasi di dalamnya. Nah, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tetaplah semangat, tetaplah bergembira, percayalah bahwa Tuhan turut bekerja dalam keadaan apapun, ya yang saudara Bapak Ibu alami, termasuk saya pribadi. Ya, coba kita lihat lagi, ya new normal. Ya, kalau di warung makanan sekarang, kalau dulu tidak biasa kita cuci tangan bersih, pakai masker, ya duduknya berdempet, sekarang mulai diatur dan sebagainya. Ini merupakan suatu new normal baru yang sudah diterapkan. Ya bahkan kalau kita mungkin nanti kita bergereja kembali, berkumpul kembali, kita mungkin tidak bisa seperti yang dulu lagi. Ya kita mesti duduk mulai dibatasi, mulai jarang-jarang. Ya tahu tidak bisa berjabat tangan, berpelukan, ya tidak bisa ya kehidupan seperti dulu. Tapi kita mulai belajar dengan pola kehidupan yang baru. Ya, kapan ini? Ya, kita menunggu kebijaksanaan daripada pemerintah, ya. Tapi realitanya ini yang kita hadapi. Nah, sekarang pertanyaannya, dengan dipaksanya kita 3 bulan terakhir ini mengalami suatu kehidupan baru, new normal yang baru secara jasmani. Pertanyaannya, apakah saudara mengalami suatu kehidupan rohani yang baru dalam hidupmu 3 bulan terakhir ini? Nah, tergantung Bapak Ibu sendiri yang bisa menjawab. Ya, mungkin dengan keadaan kondisi ini sekarang aku mulai memiliki suatu kehidupan ya doa pribadi yang dulu tidak pernah dilakukan ataupun dilakukan sekarang dilakukan dengan begitu baik. Ya, atau berkumpul dengan keluarga yang dulu jarang kita ketemu, sekarang mau tidak mau kita harus bertemu, ya. Atau suatu kehidupan baru di dalam rumah tanggamu, di rumah tangga Bapak Ibu sekalian. Mungkin saudara tidak biasa, tapi saudara belajar untuk membiasakan. Memang ini yang terjadi. Kalau secara jasmani pemerintah sudah menekankan, bahkan dunia menekankan, secara rohani mari kita koreksi. Jam doa kita, baca firman kita, hubungan antara suami istri, hubungan antara orang tua dengan anak, antara anak-anak ya dengan saudara, ya, dan kita mengalami suatu pola hidup lifestyle yang baru, Bapak Ibu.
Ya, kapan ini, sampai kapan? Ya, tidak ada yang bisa menjawab sampai kapan. Yang jelas hari ini ada dan kita beradaptasi di dalamnya. Nah, sekarang kembali lagi. Ini memang dunia yang kita alami hari ini. Apa yang dikatakan firman Tuhan seperti Paulus katakan dalam Titus 3, kemudian di 2 Korintus, bahwa kasih kemurahan Allah sudah dilimpahkan, nyata, dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hidup kita. Dengan dasar Bapa penuh belas kasihan bagi kita. Belas kasihan Bapa bukan hanya belas kasihan seperti manusia, tapi belas kasihan Bapa itu murni, karena kita ini adalah biji matanya, karena kita ini adalah kekasihnya, kita ini anaknya, ahli waris kerajaan surga. Belas kasihan Allah itu melimpah dalam hidup kita, dan Dia adalah sumber penghiburan kita. Bapak Ibu kalau perhatikan ini, ya, saudara bersyukur, ya, Dia memiliki belas kasihan. Kalaupun kita mengalami sesuatu kondisi yang tidak nyaman, tidak enak, kita berseru-seru kepada Tuhan. Ya, kalau kita masih memiliki orang tua, kita berseru pada orang tua, kemudian orang tua boleh menasihat kita merasa apa? Adem, kita merasa tenang. Apalagi ini Bapa, pemilik alam semesta, pencipta kita. Kita doa pada Tuhan, pasti Tuhan akan tolong. Tuhan akan jamah kita. Tuhan akan memberikan penghiburannya, menguatkan hati kita. Nah, kemurahan Allah yang begitu limpah itu dinyatakan yang bagaimana, Bapak Ibu? Yang pertama, coba kita lihat. Kemurahan Allah itu dinyatakan secara ajaib. Tidak dapat kita mengerti cara kerja Tuhan, kapan waktunya, bagaimana caranya. Tapi yang jelas, Mazmur 31 ayat 22 dikatakan, terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya, kemurahannya, ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Ya, kalau kita baca ayat-ayat di atasnya, ya, pemazmur berkata, ya, aku sudah berdoa sedemikian rupa, ya, mungkin Tuhan tidak dengar, ya, dalam kesengsaraan itu Tuhan mungkin lalai, tetapi sesungguhnya Tuhan itu mendengar dan memperhatikan. Tuhan ingin memberikan sesuatu kejutan. Tuhan itu on time, pas waktunya, tidak terlambat juga tidak terlalu cepat. Maka dikatakan dinyatakan secara ajaib, Bapak Ibu. Ya, katakan ajaib ini apa? Kita tidak bisa prediksi bagaimana caranya, kapan, ya toh. Dan dikatakan secara ajaib pada waktu kita sudah, ya, hopeless. Kita angkat tangan. Kita tidak ada kekuatan lagi, kita harus kemana? Hanya satu-satunya kita bisa angkat tangan, merendahkan hati kita, tunduk di hadapan Tuhan. Justru di waktu kesesakan itu, tidak ada jalan lagi. Kemurahan Tuhan, kasih sayang Tuhan, dinyatakan secara ajaib bagi kita. Seperti orang apa? Bermimpi. Ya, sampai kita boleh berkata, kalau bukan Tuhan, tidak mungkin ini bisa. Kalau bukan Tuhan turut campur tangan, tidak mungkin. Nah, itulah, disitulah kita baru menyadari bahwa benar-benar kemurahan Tuhan itu nyata, dilimpahkan. Belas kasihan Bapa begitu luar biasa. Dan Dia itu penghiburan kita. Yang kedua, Bapak Ibu, mari kita lihat. Bagaimana kemurahan Allah, kasih sayang, kesetiaan yang begitu luar biasa sepanjang hidup kita dinyatakan. Ya, mari kita baca Mazmur 86 ayat 12 dikatakan, aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atas aku dan engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Kemurahan Tuhan itu dinyatakan secara apa? Berlimpah-limpah. Dinyatakan secara besar. Dan dikatakan Tuhan telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Kalau saudara perhatikan ayat firman Tuhan ini. Dunia orang mati, kompartemen yang paling bawah. Itu orang yang paling jahat. Dia melepaskan kita dari kesalahan kita yang paling jahat. Melepaskan kita, membebaskan kita karena rahmat-Nya yang besar. Dia menghapuskan dosa kita, mengampuni dosa kita, melepaskan kita. Kenapa? Kasih yang besar ini. Jadi Bapak Ibu sekalian,
Kasih Allah itu besar, Bapak Ibu. Ya, tidak ada kata terlambat di hadapan Tuhan. Justru dalam kondisi semacam ini kita patut bersyukur. Kalau secara jasmani tadi saya katakan di atas, kita memiliki new normal, kehidupan yang baru karena intimidasi daripada COVID-19 ini. Tetapi secara rohani, kita memiliki suatu kehidupan yang baru secara rohani di hadapan Tuhan. Ya, dosamu yang besar, dosamu yang mungkin kalau kau pikir tidak bisa diampuni, dosa yang begitu memalukan, dosa yang begitu jahat, begitu menyakitkan. Tapi percayalah, selama engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan, mohon ampun pada Tuhan, dikatakan, Bapa Allah itu penuh belas kasihan. Dia akan memberikan rahmat-Nya yang besar. Dia memberikan suatu pengampunan yang besar dalam hidup kita. Ya, dan dia apa? Artinya kalau kita diampuni, kita menerima kasih yang besar ini, kita dilepaskan dari dunia orang mati yang paling bawah, Bapak Ibu. Nah, disinilah kita memiliki suatu pengharapan. Ya, jiwa kita memiliki pengharapan. Ya, hati kita, pikiran kita, perasaan kita memiliki damai sejahtera sukacita. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Ya, mari memiliki kehidupan rohani yang baru. Bukannya new normal yang baru. Ya, pakai masker, kebersihan dan sebagainya. Tapi kita memiliki pakai iman kita. Ya, jaga diri. Ya, pakai tameng keselamatan, senjata-senjata Allah kita pakai. Karena kasih kemurahan Allah ini dilimpahkan secara luar biasa. Yang ketiga, Bapak Ibu, mari kita lihat apa yang dikatakan bagaimana kemurahan Allah, kasih sayang Allah ini dilimpahkan, dicurahkan dalam hidup kita. Ya, yang ketiga, kemurahannya itu selama-lamanya. Mazmur 103 ayat 17 dikatakan, tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia dan keadilan bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Dikatakan di sini bahwa kasih sayang Tuhan, kemurahan Tuhan itu dinyatakan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Artinya Bapak Ibu ya. Jadi past tense dulu itu sudah dilimpahkan sejak zaman dulu. Hari ini dilimpahkan, besok future ya dilimpahkan selama-lamanya. Kemurahan Tuhan, kasih sayang Tuhan, anugerah Tuhan dilimpahkan selama-lamanya. Kepada siapa? Ya, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya. Ingat ya, saya kasih garis kuning ya. Orang yang pegang firman-Nya. Pegang teguh perjanjiannya. Dan dikatakan apa? Melakukan ya, dan yang ingin untuk melakukan kehendaknya, titahnya, firman-Nya. Ya, berpegang pada firman-Nya, berpegang pada perjanjiannya, dan melakukan. Maka kemurahan Tuhan, kasih sayang Tuhan, anugerah Tuhan ini akan dilimpahkan kita selama-lamanya. Ya, sampai kepada anak cucu kita. Artinya apa? Kita tutup mata melek di surga, orang yang masih tinggal di bumi ini masih menikmati kemurahan Tuhan. Ya, karena kebaikan-kebaikan ya orang yang berpegang pada perjanjian dan melakukan setiap titahnya firman-Nya ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, pada hari ini kita belajar satu bagian. Sesuatu yang pasti. Ya, COVID-19, intimidasi virus ya corona ini kapan berakhir? Penuh ketidakpastian. Ya. Tidak ada pangkal ujungnya. Datangnya tiba-tiba 3 bulan merombak tatanan kehidupan sosial manusia menuju suatu era hidup yang baru. Dan hari ini kita diperhadapkan dengan berbagai macam istilah baru yang baru kita kenal, kadang-kadang membingungkan, menghafalkan aja sampai bingung. OTG, ya, kemudian PSBB, waduh macam-macam.
Ya, kita mendapat suatu kosakata baru yang penuh dengan ketidakpastian. Tapi pagi hari ini kita belajar sesuatu yang pasti, yaitu kemurahan Allah. Kasih sayang Allah dilimpahkan secara nyata, dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hidup kita sejak kita lahir baru. Dan Allah itu yang penuh belas kasihan, Dia adalah sumber penghiburan kita dalam menjalani new life baru ini secara jasmani, terutama secara rohani kita. Biarlah kemurahan Allah itu melimpah. Kasih sayang kemurahan Tuhan melimpah dalam hidup kita. Dan kemurahan Allah itu sekali lagi dinyatakan secara ajaib pada waktu kita tersesat. Dalam waktu kesesakan, tidak ada harapan lagi. Hanya kepada Allah aku berharap. Dinyatakan secara ajaib. Yang kedua, dinyatakan secara berlimpah kasih sayang Tuhan itu besar. Ya, bagi orang yang mau datang padanya, sebesar apapun masa lalu kita, dosa kita, Dia akan memberi rahmat-Nya, memberikan kasih karunia, sehingga kita dilepaskan dari dunia orang mati yang paling bawah. Dilepaskan, diangkat kita, diberi pengharapan yang mulia. Yang ketiga, kemurahan Tuhan, kasih sayang Tuhan itu kekal selama-lamanya, Bapak Ibu. Bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan setia melakukan setiap firman-Nya. Inilah the new normal life baru secara rohani kita. Mari kita berpegang pada firman Tuhan. Mari kita simpan. Terutama kita melakukan firman ini. Kita mulai gaya hidup yang baru. Memang tidak enak. Ya, biasakan yang tidak biasa. Baca firman, simpan, melakukan firman, mungkin tidak biasa bagi kita. Tetapi kita belajar untuk membiasakan. Itu adalah new normal life secara rohani. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, saya harap Bapak Ibu sekalian tetap semangat. Apapun keadaanmu, kondisimu, percayalah engkau adalah anak-anak Allah. Engkau adalah orang yang dikasihi Tuhan. Percayalah, belas kasihan Allah, kemurahan Allah terus sepanjang hidup kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu. Pada hari ini kami belajar, Tuhan, akan kebenaran firman-Mu, kemurahan-Mu luar biasa, Bapa. Kasih sayang kesetiaan-Mu, Tuhan, menyertai setiap langkah hidup kami. Kadang-kadang kami tidak tahu, Tuhan, apa yang harus kami lakukan, kemana kami harus melangkah. Tetapi Engkau memimpin kami, Roh Kudus. Engkau adalah pribadi Allah yang ketiga. Engkau hidup di dalam aku di dalam Engkau. Engkau yang menuntun, menguatkan, menghibur, mengingatkan akan segala firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, kami tahu Engkau Allah yang penuh belas kasihan. Bapa, kami tahu Engkau adalah sumber penghiburan kami. Terima kasih Tuhan, apapun yang kami alami hari-hari ini tidak membuat hati kami tawar, hati kami kecut, tetapi kami menjadi kuat, kami teguh, karena Engkau yang menopang kami. Engkau bersama-sama dengan kami. Meteraikan semua kebenaran firman-Mu, biar firman-Mu yang ditaburkan Tuhan, menjadi benih yang baik, boleh tertanam, bertumbuh, dan berbuah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, hamba-Mu sangat terbatas. Tetapi Engkau yang tak terbatas itu Tuhan, menyempurnakan firman-Mu dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi pada hari ini. Kita sudah beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Kita sudah dengar firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan menguatkan kita di masa-masa yang sulit ini. Ya, puji Tuhan. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, semuanya sehat. Ya, saya harapkan semua jemaat Bethesda Gateway tetap sehat, semangat, dan tetap setia mengiring dan melayani Tuhan. Ya, meskipun
kita boleh melayani dan beribadah di rumah kita masing-masing. Ya, puji Tuhan, Ibu Bapak, sedikit pengumuman. Ya, ibadah online kita masih tetap lanjut. Ya, kemarin memang ada rapat untuk persiapan normal baru, tetapi untuk sementara kita beribadah di rumah. Ya, sampai nanti kami memberikan pemberitahuan atau pengumuman lebih lanjut. Ya, kita harapkan bahwa biarlah semuanya menjadi betul-betul aman bagi kita semuanya, dan biarlah kita tetap setia dan tetap doakan pemerintah kita, gugus tugas dan sebagainya. Ya, demikian juga Ibu Bapak, saya mengucapkan terima kasih kalau Ibu Bapak sudah memberikan persembahan diakonia. Ya, setiap selesai ibadah kita adakan kolekte dan sudah masuk di kas. Dan sebagian sudah kami salurkan ya kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Ya, kiranya segala persembahan Ibu Bapak semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan dan menolong sesama kita. Saya juga selaku gembala dan pribadi terima kasih atas segala persembahan itu semuanya untuk sesama kita, ya, menolong yang membutuhkan. Ya. Puji Tuhan, Ibu Bapak, tidak ada pengumuman yang lain. Mari Ibu Bapak saya undang bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Kami memuji kebesaran-Mu, kami naikkan syukur dan terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga atas selesainya ibadah kami pada hari ini Tuhan. Kami boleh memuji, memuliakan, meninggikan Tuhan. Dan kami sudah mendengar apa kata firman Tuhan. Memberkati anak-anak-Mu yang beribadah pada hari ini di rumah masing-masing. Tuhan memberkati. Berikan mereka semuanya kesehatan, sukacita, damai sejahtera-Mu. Tetap semangat di dalam beribadah dan melayani Tuhan. Memberkati anak-anak-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan, apapun pelayanan mereka pada hari ini, Tuhan memberkati. Demikian juga Tuhan memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Gunarso yang sudah menyampaikan pesan Tuhan. Berkati, berikan kesehatan, berikan sukacita, berikan semangat untuk terus memberitakan kebenaran akan firman Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Tak lupa kami tetap berdoa untuk negara kami, bangsa kami, di dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Berkati, berikan hikmat Bapak Presiden, Wakil Presiden, sampai aparat yang terendah. Juga satuan gugus tugas ya Tuhan yang menangani semuanya ini. Berikan mereka semangat, sukacita, sukarela, dan berikan mereka jaminan kesehatan daripada Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, sehingga mereka tidak terpapar Tuhan, dan mereka bisa menolong Tuhan anak-anak-Mu, juga bangsa kami yang mengalami sakit ini Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Saatnya juga sebentar kami akan akhiri ibadah kami. Sebelum kami akhiri, kiranya Tuhan memberkati kami. Ibu Bapak, mari kita angkat kedua tangan kita akhiri ibadah kita dengan berkat daripada Tuhan. Ibu Bapak, saudara dikasih Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita pada hari ini dengan berkat Bapa di surga, kasih sayang dari Putra yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, juga persekutuan Allah Roh Kudus, menyertai, memberkati rumah tangga saudara, memberkati kesehatan saudara,
memberkati usaha pekerjaan saudara, berkati pendidikan seluruh keluarga saudara, terlebih memberkati pelayanan saudara, hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya. Amin.